Semuanya sikap berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumalu sama'u tanaza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'ir wa nuru dalilun li qalbi 'inda jali wa khairati fa ya rabbi matiyani bisirri khurufi wa nawir qalbi wa sam'i wa muklati wa ya rabbi ya fatahu iftah qulubana wa fahim fi qalbi uluma syariati wa salli wa sallim ya ilahi limundir adada khurufin bil qur'ani wa surati al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuh yang keluar apa? Ya. Amin, amin, alhamdulillah rabbil alamin. Tuh di luar kenapa? Masuk aja enggak apa-apa. Masuk mas. Ya, mas. Siji loro telu enam ngakak masuk. Ya aku ngerti, mau ini sudah cerita dengan saya itu Pak gak sholat, mau sholat yo bareng, orang sholat yo bareng, ya kan? Yang paling penting sudah woro-woro, sudah mengingatkan, bahkan sudah mengajak setiap hari. Kalau tidak sholat, ya nanti resiko tanggung sendiri. Dari Bapak Ibu guru, kewajibannya adalah mengajar, terus mengevaluasi dan mengarahkan. Sholat itu hal yang menurut saya adalah kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban. Benar nggak itu? Sholat itu kewajiban atau kebutuhan? Kalau kita butuh mesti dilakukan nggak? Contoh sederhana gini, makan kita sehari-hari itu kebutuhan atau kewajiban? Kalau kita tidak makan gimana rasanya? Berarti butuh nggak? Kalau sholat itu menjadi kebutuhan, jadikanlah sholat itu seperti makanan. Kalau kita tidak sholat, maka kita akan merasa bahwa diri kita adalah orang yang salah,
orang yang belum laporan. Kepada siapa? Ya kepada Allah, kepada Zat yang menciptakan kita. Tapi kalau itu hanya sekedar kewajiban, maka yang penting aku sholat, jenglit, Allahu Akbar, selesai. Benar? Makanya ada satu riwayat, ada seorang yang selama hidupnya itu ahli puasa, ahli sholat malam. Orangnya luar biasa, sholat malam, ya puasa. Tapi ketika orang ini tahu, jadi orang yang ahli sholat itu tiba-tiba ketika malam itu datang seorang laki-laki, ya, ketika dia sedang berwudu, datang seorang laki-laki dari arah mana dia nggak tahu. Tiba-tiba laki-laki tadi itu bertanya, mau apa? Ya saya mau sholat toh. Emangnya sholat kamu itu sudah menjamin kamu untuk masuk surga? Si Rasul tadi jawab, ya tentu. Saya sholat setiap hari, saya juga puasa. Kamu tahu nggak? Kalau seandainya catatan amal kebaikan kamu, catatan ibadah kamu itu belum tentu di hadapan Allah itu akan diterima oleh Allah. Karena setiap sholat yang kita kerjakan itu kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka itu bukan menjadi kebutuhan kita kepada Allah. Berarti apa? Kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita tidak ingat, tidak butuh kepada orang yang memberi kepada kita. Sehingga apa yang kita kerjakan itu seakan-akan ini bukan karena mengesahkan Allah, tidak. Makanya sholat yang seperti ini itu haba'am mansura. Ketika kita hanya sombong sedikit, biasanya kalau orang yang sudah ahli sholat melihat orang lain, memandang orang lain, ini boleh gawain maksiat, aku itu calon suaraku. Buahnya enggak seperti itu. Kamu perhatikan orang yang di masjid. Kadang orang yang sholat di masjid berjamaah, setelah berjamaah nongkrong, setelah nongkrong malah justru cerita orang lain. Itu drama bagi laki-laki. Banyak sekali seperti itu. Makanya dalam kalamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatin min alamatin i'timad nuqsan ruja' inda wujudi zalal. Ini kalamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau seorang ahli tasawuf, tidak hanya di Indonesia tapi sampai dunia ini kenal semuanya. Karena itu bukunya beliau yang dijadikan referensi seluruh ulama yang ada di dunia, yaitu Hikam Ibnu Athaillah, karya beliau. Dan orang yang bisa pelajari itu, dia pasti bisa berjalan di air, pasti dia akan sampai kepada roh. Karena itu kalam yang tidak main-main. Nah, kalau pengen somakbul ya sinau Hikam tadi. Kalau kamu bisa berjalan di air, sinaulah Hikam. Karena itu kalam yang menjadikan hati kita jernih, hanya tidak ada sesuatu apapun kecuali hanya Allah. Itu kalamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan dikuatkan oleh kalamnya Ibnu Rumi dan Ibnu Arabi. Kalau kalian pernah membaca karya-karya beliau, termasuk karya Fihi Ma Fihi, dan karyanya seperti itu. Laila Majnun itu karyanya Ibnu Arabi. Jadi orang yang membaca jadi gila nanti. Karena Laila Majnun itu artinya perempuan, Majnun yang gila. Perempuan yang gila. Laila itu orang yang gila. Gila kepada siapa? Kepada rohnya. Nah, ini yang saya maksud adalah jadikanlah sholat itu menjadi sebuah kebutuhan. Kalau saat membahas ini panjang, Mas. Kebetulan tadi saya ngaji itu menjelaskan keadaan orang yang meninggal dengan keadaan orang yang hidup. Bagaimanakah keadaan orang yang meninggal? Ketika orang tua kita meninggal, sedangkan yang hidup seperti ini, nangis. Tak kasih tahu, nangis. Kenapa kau nangis? Orang tua yang telah meninggal, sedangkan anaknya tidak sholat, nangis orang tua di alam barzakh.
Di alam kubur, di alam arwah, ketika roh itu ditarik oleh Allah, ditaruh di alam roh, di lauhul mahfuz, melihat anaknya pola, anaknya itu bicaranya nggak baik, perilakunya nggak baik, orang tua nangis, anaknya tidak mendoakan, nangis. Ini kalian bisa buktikan. Kalau saya salah, ada keterangan di dalam kitab Mawaid Al-Usmuriyah. Kita baca itu, karena saya sampaikan. Jadi ketika orang tua yang sudah meninggal, kakek kita, buyut kita, canggawaring kita, mereka melihat kita belajar agama, melihat anaknya itu bisa ngaji, mereka tersenyum bahagia karena setiap hari apa? Didoakan oleh anaknya, didoakan oleh cucunya, didoakan oleh generasi penerusnya. Dengan apa? Dengan perbuatan yang baik, tidak menyakiti orang lain, bisa memberi kepada orang lain. Sehingga apa? Ini menjadi cerminan bagi yang meninggal. Karena yang meninggal itu bisa memberikan contoh yang baik, sehingga anak keturunannya itu akan menjadi orang baik. Kalau tidak seperti itu, mereka nangis. Ya Allah, kenapa saya nggak ada yang mendatangi kuburan saya? Kenapa kok nggak ada yang mengiringi doa saya? Padahal mereka saya kecil, saya hidupi, saya didik, saya sampai saya meninggal, saya meninggalkan harta yang banyak untuk mereka. Tapi belas ketika saya meninggal, mereka sedikit tidak pernah tolong saya, apalagi mendoakan. Iya rasanya mau tolong. Seandainya itu menjadi diri kita, kamu sudah kaya raya, punya mobil 5, ya, punya rumah 5, punya istri 4. Nah, rasa 5 semuanya, punya istri 4, anak kamu ada 40. Istri 4 berarti 1 istri, anaknya 10. Kalau enggak ya anaknya 20 lah. Semua anak ini enggak ada mau yang mendoakan, rasanya biasa. Padahal kalian ketika meninggal itu punya harta warisan tidak hanya bermiliar-miliar, tapi sampai triliunan. 7 keturunan gak habis, tapi tidak ada satu pun yang mendoakan kepada mereka. Nangis ini orang tua, nangis, betul nangis. Nah makanya ya, beruntung sekali khairukum man ta'allama al-Qur'an. Beruntung sekali orang yang mana ketika orang itu mempunyai anak, anaknya dididik, dikenalkan agama, anaknya dididik, dikenalkan dengan Al-Quran. Kalau Nabi mengatakan dalam kitab Tarbiyatul Aulad wa Tarbiyatul Islam, ini menerangkan bahwa adibu auladakum bisalasi kisalin. Yang pertama hubbullah wa hubbun nabiyikum wa hubbu min ahlil Qur'an. Dulu itu kon senang, kon cinta kepada Al-Qur'an. Cinta kepada ahli Qur'an adalah cinta terhadap orang yang bisa merawat Al-Qur'an. Kalau orang tua kita mendidik ke arah sana, berarti orang tua itu tidak salah. Orang tua itu menunjukkan jalan yang benar. Sehingga apa? Orang tua yang mendidik anak ke arah sana itu, orang tua ketika meninggal dia akan tersenyum. Tidak akan mungkin orang tua akan menangis, tidak, karena melihat anaknya. Ketika anak bisa saya meninggalkan anak, tapi anakku selalu berdoa, anakku selalu baca Al-Quran. Wa kullu harfin min qira'atil Quran yahtu khati'atahu, itu mampu untuk menghapus kesalahan orang tua. Dosa-dosanya akan luntur sebab anaknya, cucunya belajar Al-Quran dan juga mau baca Al-Quran. Ini kalau saya membahas itu panjang, ya akan habis, ya, panjang sekali keistimewaan yang ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu saya hanya berpesan kepada kalian, jangan pernah merasa bosan dan juga lebih semangat lagi di dalam apa? Di dalam menghafalkan Al-Quran. Saat ini usia kalian lagi senang-senang, lagi kepengen mencari jati diri, lagi senang obah-obah, lagi senang pola, ya enggak? Rasa ingin tahunya itu tinggi sekali. Akan tetapi ketika kalian itu bisa membentengi diri kalian dengan belajar agama, insya Allah kalian itu akan bisa selamat
sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Selamat bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Maka dari itu, ayo mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dikasih orang tua kita yang masih sehat, masih bugar dan mampu membiayai kita untuk sekolah, jangan pernah kita sia-siakan. Karena kita nggak akan tahu apakah mereka itu hidupnya masih panjang ataukah kita yang hidupnya tidak panjang, tidak tahu. Dulu ada anak di sini, anak yang ganteng bagus, betul, ganteng bagus, ketika sekolah mau longa-longa, ya. Tapi anak itu ternyata ketika mulai kelas 9 kelihatan, mulai membaik-baik, mulai bagus, akhirnya SMA-nya bagus sampai kuliah di Undip. Masuk di Undip, anaknya semakin hebat, semakin pintar. Tapi ternyata dalam perjalanannya baru semester 4 sudah dipanggil oleh Allah. Anak SMP sendiri, tidak hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, tidak. Kalau kita gambarkan, saya ini, ya, kalau saya gambarkan ya, orang yang punya kebun kelapa, itu kalau pengen memetik kelapa kan seleranya tergantung yang punya kebun kan, ya gak? Mau memetik kelapa yang masih muda ya juga oke. Mau diambil yang tua juga oke, diambil yang lebih muda lagi juga oke, yang lebih tua lagi juga oke. Karena itu sesuai dengan kebutuhan. Sama halnya manusia itu akan dicabut rohnya, nyawanya oleh Allah, itu kita nggak ada yang tahu. Bisa diambil muda, karena nanti kalau tua dia tambah maksiat ya. Bisa diambil ketika tua, memberikan kesempatan supaya dia tobat, sehingga tuanya dia akan menjadi orang yang baik. Diambil lagi lebih tua lagi, dikasih kesempatan lagi karena nggak tobat-tobat, ya kan? Ada yang dikasih umurnya panjang tapi baik terus, karena memang dia dikasih umur panjang supaya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi maknanya di situ. Sehingga apa? Ini bisa menjadi tolak ukur kita. Kita nggak ada yang tahu sampai manakah kehidupan kita itu, ya. Kita nggak ada yang tahu sampai manakah kehidupan kita itu. Apakah kita diberikan umur panjang, apakah sedengan, apakah nanti kita sampai tua, apakah nanti kita sampai umur 70, bahkan sampai umur 100. Kita nggak ada yang tahu. Makanya kita selalu mawas diri dan juga harus interogasi diri. Wes tak meniti ya. Udah 15 menit untuk apa itu wajanan kalian, ya. Nggak usah terlalu banyak-banyak. Tak ngomong, gak usah jamu ya betah. Bener. Nah kalau bicara 1 jam itu kuat-kuat aja. Sudah biasa ngomel-ngomel, ya, ngomong alur gitu, kita saja. Tapi ini pembelajaran nggak boleh kalau cerita terus. Oke, yuk kita murojaah dulu 1 surat. Kita buka surah Al-Lail. Ya, bukunya atau juz amalnya bisa kalian buka. Kita murojaah dulu, habis itu nanti kita bisa untuk langsung maju. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sya'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu
Father